Berjumpa lagi dalam review tematik 2H. Sebelumnya kita mempelajari review tematik 2G. Hari ini kita akan belajar review tematik 2H. Oke, kita akan lanjut ke materi-materi apa saja yang akan keluar pada tematik 2H dan bagaimana ciri-ciri soalnya. Nah, kita akan pelajari di sini ya, beserta kisi-kisinya Miss Ari juga akan berikan. Oke, pertama adalah tentang aturan keselamatan. Jadi, nanti di soal untuk tematik 2H itu akan keluar tentang aturan keselamatan. Contoh soalnya, agar tercipta keselamatan di rumah, setiap anggota keluarga harus titik-titik aturan. Jawabannya adalah mematuhi atau menaati aturan. Oke, kisi-kisi yang keluar. Jadi, nanti akan ada aturan keselamatan, soal-soal tentang aturan keselamatan, baik itu di rumah maupun di perjalanan. Misalnya tentang penggunaan kendaraan umum, lalu juga tentang keselamatan di rumah, misalnya tentang penggunaan alat-alat elektronik, dan materi-materi itu, soal-soal seperti itu akan keluar ya. Jadi, kalian tinggal mereview lagi materi-materi yang sebelumnya Miss Ari pernah sampaikan. Oke, yang kedua tentang huruf kapital dan tanda titik. Karisma sedang membersihkan jendela. Penulisan huruf besar pada kalimat di atas yang benar adalah, ya itu misalnya sudah berikan tanda pada huruf K-nya. Harusnya huruf K untuk nama orang dan juga awal kalimat adalah penggunaan huruf kapital. Friends, Miss Ari sudah pernah memberikan materi tentang kapan saja huruf kapital itu harus digunakan, dan kalian harus mengingat lagi kapan saja, seperti misalnya untuk awal kalimat, nama orang, nama Tuhan, dan lain-lain. Miss Ari di sini akan tidak menjelaskan semuanya karena materi itu sudah pernah Miss Ari jelaskan, tapi Miss Ari ingin mengingatkan kembali. Jadi kamu setelah ini boleh kamu buka lagi materi-materi yang pernah Miss Ari berikan, dan juga kalian boleh lihat yang ada di buku ya. Dan juga ingat, setiap akhir kalimat gunakanlah tanda titik. Oke, yang ketiga materi tentang singkatan nama. Penulisan Jalan Ahmad Yani bisa disingkat menjadi. Nah, di sini jawabannya adalah ini, jalan. Jalan menjadi J, L. Nah, ini kan sudah disingkat. Kalian harus menggunakan titik. Miss Ari, kenapa JL ini tidak J saja, J titik? Oke, kenapa tidak J saja? Karena memang sudah ditentukan untuk singkatan nama kita gunakan singkatan J titik L. J L titik. Jadi L-nya juga huruf kecil, tapi untuk J-nya huruf besar. Lalu Ahmad Yani. Oke, berarti kalian tinggal singkat nih. Jadi A titik baru Yani. Seperti itu. Inilah jawabannya. Jadi yang disingkat Jalan JL titik dan Ahmad A titik ya. Kisi-kisinya. Jadi dalam menyingkat nama singkatlah beberapa katanya, tidak semua kata. Jadi kalau misalnya kayak tadi misalnya singkat tuh Jalan titik A titik Y titik gitu. Dan berarti kan singkatan namanya jadi A titik Y titik kan, jadi dibacanya AY kan. AY. Nah, itu kan jadi kayak inisial nama. Jadi kalau misalnya seperti itu kita tidak memberikan inisial nama, tapi kita hanya menyingkat beberapa katanya saja. Dan setiap disingkat itu tambahkan tanda titik seperti kayak tadi, ya kan? Dan singkatlah dengan tepat. A titik Yani, JL titik. Nah, jadi di setiap setelah kalian singkat kata itu gunakanlah tanda titik. Oke, yang 4 tentang menghargai perbedaan. Ini sama seperti di 2G, karena materi untuk 2G dan 2H itu hampir sama tentang menghargai perbedaan juga. Jadi materi ini akan keluar juga, jadi kamu tinggal mengulang-ulang lagi aja. Jadi tidak terasa sulit karena ini materi yang sama di 2G ya. Lalu kerjasama. Jadi contoh-contoh jenis olahraga yang membutuhkan kerjasama. Nah, kalian pasti tahu kan, karena kita sudah pernah Zoom tentang ini, terus kita bahas sama-sama permainan-permainannya, olahraganya. Ini Miss Ari
jawab misalnya permainan sepak bola, permainan bulu tangkis ganda, seperti itu ya, basket, jadi yang membutuhkan kerjasama. Oke, kisi-kisinya adalah kamu pelajari tentang sikap-sikap apa saja yang dapat menghargai perbedaan, sikap yang dapat menjalin kerjasama, menjalin kekompakan, gotong royong, kerja bakti. Itu jadi sikap yang seperti itu, utamakan sikap-sikap yang seperti itu ya, karena itu sikap-sikap yang menunjukkan persatuan, menunjukkan kerjasama, menunjukkan kekompakan, gotong royong, dan kerja bakti. Dan juga sikap keragaman dalam perbedaan individu. Karena dalam setiap orang, perbedaan individu setiap orang itu pasti berbeda, yang bisa dibilang jenis kelamin, agama, lalu juga warna kulit, ya kan? Selain itu juga suku. Jadi perbedaan-perbedaan itu kita dalam keragaman itu harus bersikap seperti apa ya? Tentu kita harus bersikap bersatu. Lalu waktu dalam jam dan menit. Dalam 1 jam ada titik-titik menit. Ya, jawabannya adalah 60 menit. Kisi-kisinya, pelajari lama waktu kegiatan dalam jam dan menit. Jadi misalnya dia bekerja dari jam segini sampai jam segini, itu berapa jam? Atau dia bekerja dari jam segini sampai jam segini, itu berapa jam, dan ubahlah menjadi menit, misalnya seperti itu. Kamu harus belajar mengubahnya dari jam dan juga ke menit. Lalu penunjukan jarum jam pada jam analog. Jadi kalau misalnya jam analog, ada gambar jam, terus ditanya ini pukul berapa. Nah, itu kamu juga harus pelajari ya. Oke, yang ketujuh, selain pelajari tentang waktu untuk jam dan juga menit, pelajari juga waktu dalam hari, minggu, dan bulan. Oke, contoh soal. Sekarang bulan April, 4 bulan kemudian adalah bulan Agustus. Kita hitung ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Seperti itu. Kisi-kisinya, pelajarilah perubahan bulan menjadi hari. Kalau misalnya 2 bulan berapa hari gitu. Terus pelajari juga minggu menjadi hari. Misalnya 2 minggu berapa hari, terus bulan menjadi minggu, misalnya 3 bulan berapa minggu, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada 8 minggu, itu berapa bulan, seperti itu ya. Oke. Materinya sekitar itu saja yang akan keluar. Jadi kalian Miss Ari sudah memberikan kisi-kisinya dan juga sudah mereview sama-sama. Besok hari ini kalian bisa mereview lagi materi-materi video-video yang sudah Miss Ari berikan. Nah, dan juga latihan-latihannya ya. Semoga kalian sukses dalam PAT esok hari. Semangat!